Rendahnya itu adalah saya sering nggak sadar sama nggak bisa sholat. Saya berusaha sholat meskipun hanya mengadakan ya, tapi rakaatnya selalu kurang. Wah di situ saya sampai bilang gini, ya Allah serendah itu kah saya gitu, sampai saya sholat aja nggak bisa. Jadi saya suka kan ada banyak kasus bunuh diri ya karena sakit. Nah itu saya baru tahu gitu, wah kenapa ada orang sampai bunuh diri itu memang frustasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, ya, ketika Imam Asy-Syaukani mentafsirkan ayat ini, mengingat-ingat nikmat Allah, beliau menjelaskan kenapa mengingat nikmat Allah itu beruntung. Li'anna dzikra lin-ni'mah sababun baithun li syukriha. Wa man syakara faqad aflaha. Karena orang yang banyak mengingat-ingat nikmat Allah, maka tumbuhlah rasa syukurnya. Jadi pohon syukur itu makin subur kalau disiram dengan memperbanyak nikmat Allah. Padahal nikmat Allah tidak akan bisa terhitung. Jadi satu sisi Allah bilang wa in ta'udu nikmat Allahi la tuhsuha. Satu sisi bahwa nikmat itu tidak bisa dihitung, tidak akan selesai kamu hitung. Tapi sisi lain Allah menyuruh kita menghitung nikmat untuk diselesaikan, bukan supaya pohon syukur kita makin subur, pohon syukur kita makin rindang. Ya begitu. Maka kenapa ada perintah mengingat Allah? Dan itulah cara Allah ya bagaimana mengingatkan hambanya yang maksiat disuruh taat, Allah suruh untuk mengingat nikmat. Begitu teman-teman. Ya tadi fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah supaya kalian bersyukur. Ya, karena ujung-ujungnya amal agama kita mesti dilandasi dan menghasilkan rasa syukur. Caranya gimana? Ringan. Tidak mesti harus kuliah S3 seperti itu untuk jadi hamba yang bersyukur. Tapi sesering mungkin banyakin mengingat nikmat Allah, tumbuhlah rasa syukur. Teman-teman, dalam rangka memperbanyak mengingat nikmat Allah, saya kemarin mendengar saudara kita Anggala gitu ya pernah dapat musibah gitu. Jadi saya ingin dengar ceritanya gitu ya, betapa mahalnya hidup gitu ya. Gitu ya. Kalau dengan cerita Pak Adi kan alhamdulillah ya Pak Adi ya. Kalau dengan cerita Pak Adi kan kita hampir 2 pekan sekali kita dengar bagaimana keberihan Pak Adi. Sampai saya punya quote yang luar biasa yang tidak mungkin saya sampaikan di sini, tapi saya sudah sampaikan di majelis taklim. Dan itu ketika disampaikan, itu yang mendengarkan itu langsung Allah. Karena quote itu, dan itu quote dari Padi. Subhanallah. Ya, yang mendengarkan itu buka Allah bukan lagi, bukan ketawa ya. Terkesima ya gitu ya. Subhanallah. Ya. Nah, mungkin ada Kanggala saya dengan segala Allah kalau boleh cerita lah ya. Ya, karena kita ternyata mungkin kita nggak ngalamin dan mudah-mudahan nggak pernah ngalamin dan jangan ngalamin gitu ya. Cukuplah Kanggala ya, gitu. Iya kan? Yang lain nggak usah gitu ya. Ya, gimana Kanggala ke payung Kanggala ke depan ini pakai mic aja. Ya, kita cerita. Yang lain kan belum tentu tahu kan? Belum tentu kan? Pak Adi aja kan udah tahu kan? Pak Tantan gitu kan. Saya juga mau cerita ulang kayak gitu ya. Ceritanya udah sekalian gitu kan. A tapi Z bubuk nanti sudah kemana gitu. Kalau kadang-kadang biar kita tambah syukur mengingat nikmat Allah ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galatiola. Saya ikut-ikut tadi, ikut-ikut saya itu mau cerita
apa Ustaz? Ustaz banyak orang soleh sih. Jadi saya mau cerita gini aja dari awal. Jadi saya tuh tahun 2020 tuh dapat kesempatan menjadi produser sebuah girl band generasi ketiga namanya Starby. Dan alhamdulillah ketika mereka launching di 2021 itu viral si Starby ini, girl band generasi ketiga pertama ini. Bisa lihat di YouTube si Starby ini viewersnya aja hanya dalam beberapa bulan sembuh ke 3,6 juta. Mungkin di situ saya agak jumawa kali ya. Jadi saya merasa wah akhirnya sekian lama bikin lagu, bermusik, saya merasa di atas angin mungkin ya. Jadi saya bilang mungkin dalam hati saya tuh bilang wah ini nih saya udah di atas nih, udah bisa nyampe keling atas gitu ya kalau di dunia musik gitu. Tapi kodarullah ternyata nggak begitu. Jadi ketika mereka si Starby ini booming, saya kena musibah Ustaz. Jadi Tahun berapa sih? Tahun 2021. Jadi saya bikin direct Maca Record itu dari 2020. Mereka launching 2021 booming. Nah baru saya kena Setelah launching setelah mendengar kabar si lagu buatan saya itu viral, ini banyak orang, disukai banyak orang. Baru saya langsung dapat musibah, langsung juga. Jadi awalnya gini, saya biasa punya mah, saya punya penyakit mah, jadi rasanya biasa aja kayak mah gitu. Oh saya tuh kayak mah, jadi ya kayak biasanya ke dokter gitu minta obat mah, dokter pun diagnosanya mah, sampai mah seminggu nggak sembuh, ke dokter lagi. Kenapa ini dok ya? Mungkin mahnya belum ini, jaga makanannya. Saya balik lagi ke rumah, itu nggak sembuh. Sebenarnya saya karena mah ininya makin parah, makin bertahan sakitnya sampai saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya dilarikan ke IGD Muhammadiyah. bulan apa ya? Bulan setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Ya. Jadi Lebaran itu berarti Agustus ya? Juli Agustus. Setelah itu pas waktu diulang AGD begitu dokternya meriksa, didiagnosa dari dokter umumnya mah sampai IGD, karena ini dokternya spesialis jantung, dia langsung tahu oh ini bukan mah, oh coba di EKG. Jadi ada namanya pemeriksaan EKG untuk mendeteksi jantung. Si dokternya langsung kaget ngelihat hasilnya gitu, wah kamu katanya untung gak terlambat dibawa ke sini katanya. Kalau 3 hari lagi salah. Masalah Iya udah ada. Jadi saya di situ kaget, nggak nyangka gitu, maksudnya jantung gitu kan satu maksudnya umur segini udah jantung gitu, nggak nyangka kan sebenarnya. Nah di situ lah mulai kesedihannya gitu. Jadi ternyata saya harus bed rest total dan jadi setelah diperiksa jantung saya itu mengalami pembengkakan. Jadi jantungnya itu membesar karena apa? Karena si pompa jantungnya lemah. Si pompa jantungnya lemah, dia nggak mampu memompa air dan darah secara normal. Jadi makanya saya selalu sesak nafas karena si airnya itu telat ke ginjal. Dia numpuk di paru-paru karena lambat gitu kan si pompanya telat. Dan si ginjal juga jadi karena dia nggak dapat air, dia ngirim sinyal yang salah gitu ke otak. Mungkin ke bahasa ini ginjal, gua nggak ada air, gua dehidrasi. Sedangkan sebenarnya bukan dehidrasi, hanya air yang menumpuk di sini. Jadi saya haus tapi saya nggak boleh minum, kebayang nggak Ustaz? Itu bikin saya sedih itu. Jadi saya haus tapi nggak boleh minum. Terus sesak yang bikin saya nggak bisa tidur, sesak terus. Jadi saya sehari itu ngabisin oksigen seminggu saya ngabisin oksigen itu 3 tabung. Ya jadi teman-teman tuh benar-benar karunia Allah tuh luar biasa ya. Oksigen itu jadi baru ngerasa gitu. Oksigen ngeluarin duit buat nafas doang, seminggu itu saya butuh 3, kebayang.
seminggu 3 tabung. Seminggu 3 tabung. Tabungnya sah. 3 tabung besar. Setabungnya sebenarnya? Tabungnya 60.000. Oh. Cuman kan waktu itu musim Covid ya tahun kemarin susah. Tapi Anda udah diponis Covid? Enggak. Oh. Jadi saya dites dulu, ketika masuk rumah sakit kan dites dulu. Nah, saya dapat penyakit ini tuh harus infus oksigen. Nah itu susah sekali. Masalahnya tuh produk sama orang. Ya udah lama. Jadi si obatnya tuh nggak ketemu. Oh, saya keluarga saya udah hampir setahun gitu ya, sakitnya tuh udah keluarga saya tuh hampir nyerah gitu. Jadi udah konsultasi dokter. Saya udah dokter yang paling mahal udah saya datengin gitu. Ya tetap aja begitu gitu. Terus yang paling sedih sih ngeliat istri ya. Kalau istri ya kebayang setahun gak dikasih nafkah gitu ya. Saya udah nggak sakit, kepikiran rumah tangga gitu ya. Tapi kan tinggal kan egoisnya gitu kan. Ya jadi yang paling menyayat hati itu ngeliat istri itu ya. Kan saya nggak boleh turun dari kasur. Dia ngebersihin ispo gitu ya, sedih gitu ya. Nggak suratnya second lain ngebahagiakan gitu. Terus kalau ke rumah sakit dia yang nyetir kan kalau saya sensi ya saya paling nggak mau gitu istri gitu. Kejadiannya memang harus istri saya gitu yang nyetirin dari rumah ke rumah sakit, terus dia ngedorong kursi roda gitu. Sedih aja gitu, udah nggak sakit mental kena gitu. Waduh. Dan saya sampai tahap gini Ustaz. Mahal istri mahal. Saya sampai tahap gini, sampai saya tahap terendahnya itu adalah saya sering nggak sadar sama nggak bisa sholat. Saya berusaha sholat meskipun hanya mengadakan ya, tapi rakaatnya selalu berapa? Wah di situ saya sampai bilang gitu, ya Allah serendah itukah saya gitu, sampai saya sholat aja nggak bisa. Allah. Jadi saya suka kan ada banyak kasus bunuh diri ya karena sakit gitu. Nah itu saya baru tahu gitu, wah kenapa ada orang sampai bunuh diri itu memang frustasi gitu. Harusnya setelah hidup gitu ya. Karena setahun cuma nyusahin orang itu mental kan. Mental kita yang kena gitu, nggak cuma sakit tapi nyusahin orang gitu. Bebannya udah Beban jadi rasa beban. Iya benar. Nah, itu yang saya baru ngerti gitu. Jadi kerjaan saya cuma duduk, ke oksigennya cuma ngapain, cuma bisa lihat HP itu juga udah nggak konsen gitu. Sampai akhirnya sering masuk di FYP itu saya itu ada ustazah Malaysia namanya. Al-Ghafir ayat 44, penggalan Al-Ghafir ayat 44. Jadi saya dalam keadaan frustasi udah hampir setahun nggak ada solusi gitu. Itu maksudnya kerceramah gitu. Lagi ceramah, cuman kan kerjaan saya cuma bisa lihat sosmed, nggak bisa ngapa-ngapain, orang cuma nggak boleh turun itu saya punten ya, cuman BAB aja. Karena saya mau ngerepotin istri, sebenarnya BAB itu nggak boleh, harus di kasur. Cuman saya nggak tega lah gitu. BAB mah saya maksain meskipun sesek juga saya paksain ke mandi gitu. Dan sampai BAB itu selalu kelihatan, padahal saya tuh nggak baca gitu. Si Al-Ghafir ayat 44 Ustazah Malaysia itu. Sama Ustazahnya lagi. Lupa lagi tuh. Terus fawidu amri ilallah inna allaha basirun bil ibad. Jadi lupa lagi artinya. Dan aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Tafwid dia lawan Aku serahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui rintangan rezeki hamba-hambanya. Jadi ya udah saya coba gitu, saya amali gitu. Tapi nggak ada perkembangan. Sampai akhirnya si dokternya bilang waktu saya cek lagi, karena setiap minggu sekali saya cek. Coba obat baru ini, ada obat baru. Coba pakai obat ini. Coba tahu ada perkembangan. Jadi apa nih? Jumlah obatnya berapa? Sehari saya minum 13 kapsul Full sampai sekarang. Dia tuh ngobat ya tiap hari. Saya jadi sehari jangki. Sehari 13, jadi dikasih obat baru, dari situ mulai ada perkembangan. Saya sempat sembuh sebentar. Saya nganter Pak Adi, kemana Pak Adi? Kalau salah nyupirin itu, besoknya langsung drop lagi. Pak Adi. Nggak bisa yang karena merasa sembuh sedikit.
udah taksi. Saya baca terus itu, terus. Daripada saya nyupir tabrakan, Yang baik gitu. wah berarti daripada saya nyupir tabrakan, Bisa kalah ya gitu. Jadi mungkin itu tuturan awal yang buat saya kalau saya jadi introspeksi gini ketika kita merasa ketika kita maju dalam satu hal itu jangan cuma harusnya lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengajar diri gitu ya. Karena si Sabi juga anak saya sakit akhirnya produksinya diganti. Si Gazdan ini akhirnya produksinya diganti gitu. Karena saya sakit itu kayak udah kayak dikasih tapi jauh lagi gitu. Kayak menurut saya nggak pantas deh. Itu cerita tuh pas bangun Oh iya. tidak bisa pernapasan ya? Jadi ketika saya mengalami sakit jantung pembengkakan jantung ini sering jadi nggak bisa tidur karena kenapa nggak bisa tidur sih? Jadi karena pompanya lemah si jantungnya itu bekerja terlalu keras kan. Oh, Jadi detaknya itu kayak orang lagi olahraga. Makanya saya nggak bisa tidur. jika HP nggak slowet tapi dipakai terus gitu nya. Iya, jadi kayak BPM-nya kalau di musik kopi kemarin tahu ya, BPM-nya itu di atas 110 gitu. Sedangkan untuk tidur tuh BPM-nya hanya 70. Untuk normal tidur, si deg-degnya tuh cuma deg-deg di atas 110. Jadi saya nggak bisa tidur. Begitu saya tidur juga sering kejadian. Begitu saya tidur pas kebangun gara-gara nggak bisa napas. Langsung Bangun nggak bisa napas. bangun nggak bisa napas langsung kebayang lah sedihnya gitu nyari oksigen gitu. Yes, itulah salah satu kejadian yang kematian itu begitu dekat gitu. Saya tuh udah sampai berpikir gini, ya Allah segini aja gitu, maksudnya saya tuh belum punya bakal. Cuman cerita saya cuma sampai di sini ya Allah gitu. Ini teramai saya tuh belum punya apa-apa gitu. Jadi dari situ tapi akhirnya alhamdulillah setelah kodarullahnya ngamalin Al-Ghafir ayat terakhir 44 ini ya banyak perkembangan tiba-tiba sampai si dokternya kaget gitu. Karena kan fungsi jantung saya ketika dirawat itu cuma 35%. Fungsinya teh. Iya, fungsinya saya. Terus ngedrop lagi turun 30%. Lain tekan lu sehat, tekan lu kering, Pak. Sehat kok kan lu kering-kering ting, waduh. Padahal sih setelah saya baca itu dari mungkin refreshing baca itu alhamdulillah karena itu udah susah sih ya kemana lagi ke siapa lagi kalau udah putusan saya kembalinya sampai akhirnya dicek terakhir itu si dokternya kaget karena dari 30% itu jarang ada yang naik lagi rata-rata di 30% aja terus dokternya ngetes sampai si dokternya turun tangan gitu dokter yang paling bagus dari Alisan naik 50% alhamdulillah Fungsi jantung. fungsi jantungnya naik lagi 50%. Yang saya cuma 30%. Ya kalau kalau semua bisa ngebayangin lah kalau handphone 30% gimana sih rasanya? Bener gak sih? Udah pasti deg-degan lah, udah mau mati gitu kan handphone. Itu tuh jantung saya 30%. Lain HP ya, Gimana HP? jantung. Jantung saya gitu. Ya alhamdulillah saya dicek itu 50%, tapi saya masih minum pil 13 hari. Hari ini? Ya hari ini pun jadi dibagi 2. 8 di sahur, 6 di buka. Ya, itu asal. Terima kasih. Subhanallah. Dulu ya, Masya Allah, teman-teman cerita dan itu ayat surat Ghafir ayat 44 itu adalah tentang tauhid ya. Kalau masih ingat ya bahwa rintangan ibadah itu kan ada alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rasa syukur. Jangan lupa ketika bangun kita doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da baik ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.